Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kita bertemu kembali dengan kami dari Gereja Masyiat Pen hari ke-7 Sidang Jemaat di Sudipuro, Surakarta dalam membawakan renungan pagi di pagi hari ini. Dan semoga renungan ini dapat menjadi bekal kita di sepanjang hari kerja kita, dan itu menjadi satu kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Bapa, kami bangun dari tempat tidur kami dengan suatu sukacita untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan terima kasih Bapa atas berkat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Semua itu kami dapatkan bukan karena kekuatan kami Bapa, tetapi itu adalah karena kasih karunia Yesus Kristus, berkat dari Bapa dan urap Roh Kudus bagi kami Bapa. Ampuni kami Bapa dari semua kesalahan dan dosa kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Bapa. Jamah hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan firman-Mu ini menjadi suatu kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungan di pagi hari ini adalah mau menjadi wortel, telur, atau kopi. Mau menjadi wortel, telur, atau kopi. Ayat intinya saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Ada suatu kisah, seorang wanita yang baru saja menikah datang pada ibunya dan mengeluh soal tingkah laku suaminya. Setelah pesta pernikahan, baru ia tahu karakter asli sang suami. Keras kepala, suka bermalas-malasan, boros, dan sebagainya. Wanita muda itu berharap orang tuanya ikut menyalahkan suaminya. Biasa saudara-saudara, kalau di dalam satu pernikahan, pada saat sebelum terjadi pernikahan, anak-anak muda ini selalu melihat hal yang indah. Tetapi pada saat itu, setelah terjadi pernikahan, biasanya mereka mengetahui sifat atau karakter dari satu dengan yang lain. Tetapi di dalam cerita ini juga dikatakan apa? Namun betapa kagetnya dia karena ternyata ibunya diam saja. Bahkan sang ibu kemudian malah masuk ke dapur, sementara putrinya terus bercerita dan mengikutinya. Sang ibu lalu memasak air. Setelah sekian lama air mendidih. Sang ibu menuangkan air panas mendidih itu ke dalam 3 gelas yang telah disiapkan. Gelas yang pertama ia masukkan telur. Gelas yang kedua ia masukkan wortel. Dan gelas ketiga ia masukkan kopi. Setelah menunggu beberapa saat, ia mengangkat isi ketiga gelas tadi, dan hasilnya wortel yang keras menjadi lunak, telur yang mudah pecah menjadi keras, dan kopi menghasilkan aroma yang harum. Lalu sang ibu menjelaskan, "Nak, masalah dalam hidup itu bagaikan air mendidih. Namun bagaimana sikap kita lah yang akan menentukan dampaknya. Kita bisa menjadi lembek seperti wortel, mengeras seperti telur, atau harum seperti kopi." Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan dikatakan juga, jadi wortel dan telur bukan mempengaruhi air. Mereka malah berubah oleh air. Sementara kopi malah mengubah air, membuatnya menjadi harum. Dalam tiap masalah selalu tersimpan mutiara iman yang berharga. Sangat mudah untuk bersyukur saat keadaan baik-baik saja. Tetapi apakah kita dapat tetap percaya saat pertolongan Tuhan seolah tidak kunjung datang? Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 20. Seorang hamba Tuhan pernah merinci pentingnya ucapan syukur itu.
Ia berkata bahwa ucapan syukur merupakan bentuk pengungkapan atau cara di mana kita, yang pertama apa? Menyerahkan segalanya termasuk masalah-masalah yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, berserah sepenuhnya. Yang ketiga, mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Yang keempat, membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Yang kelima, membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubahkan hidup kita. Dan yang keenam, meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi, bahkan dalam keadaan paling buruk sekalipun. Menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita hari ini. Yang ke-8, percayalah dengan iman bahwa seburuk apapun kita alami hari ini adalah suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di depan sana. Dan ada banyak lagi yang bisa kita peroleh di balik semua ucapan syukur. Hari ini kita belajar ada 3 reaksi orang saat masalah datang. Ada yang menjadi lembek, ada yang suka mengeluh dan mengasihani diri sendiri, ada yang mengeras, marah dan berontak pada Tuhan. Ada juga yang justru semakin harum menjadi semakin kuat dan percaya kepadanya. Itulah intinya dari apa? Wortel, roti, telur, dan juga kopi. Di mana kita sekarang berada? Apakah kita yang menjadi lembek, atau kita keras, atau kita menjadi harum di tengah-tengah permasalahan kita? Tuhan mencurahkan Roh-Nya agar bekerja dalam hidup kita, memberi hikmat untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Dan kuncinya ada pada ucapan syukur. Ucapan syukur membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Dia dan percaya bahwa segala yang Dia berikan adalah hanya yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, janganlah putus asa, hilang harapan atas apa yang kita alami. Ada kalanya Tuhan sengaja menunda pertolongan. Apa tujuannya? Agar kita belajar dan setia, karena tidak pernah ada masalah yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Melalui renungan pagi ini, kita selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan, agar Tuhan selalu memberkati kita di dalam segala aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari. Memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita. Kiranya kasih Tuhan memberkati semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.